Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anaknya Butia dari kelas 7C D E F ya. Untuk pembelajaran hari ini Butia ingin mengulang atau mengulas kembali materi-materi yang dulu Butia ajarkan. Kita ulas kembali agar kalian jauh lebih paham dan dapat mengingat ya. Karena di masa pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka sehingga perlu adanya pemantapan materi sebelum nanti minggu depan kalian melaksanakan PAT. Oke. Nah, yang perlu saya tekankan yaitu materi sel. Masih ingat ya, sel? Sel itu apa? Sel itu satuan struktural atau bagian terkecil dari suatu organisme, itu sel ya. Bisa melihat di LKS kalian. Saya mengingatkan lagi bahwa sel itu terdiri dari struktur sel itu ada dua, yang perlu saya tekankan lagi ya. Struktur sel ada dua, yaitu prokaryotik dan eukaryotik. Ingat, sel prokaryotik itu lebih sederhana daripada eukaryotik. Sedangkan prokaryotik tidak memiliki membran inti. Eukaryotik kebalikannya memiliki membran inti ya. Nah, prokaryotik karena dia ya sistemnya lebih sederhana daripada eukaryotik, terdapat pada bakteri dan ganggang biru. Nah, sedangkan eukaryotik di sini ada protista ya, contohnya dimiliki oleh bagian dari protista, ada apalagi animalia, ada ada plantae ya, ada fungi, semua ada di eukaryotik. Nah, kalau prokaryotik adalah monera, keluarga bakteri dan ganggang biru. Nah, masih ingat ya Cai, ini adalah bagian-bagian sel. Diingat-ingat, saya tidak akan mengulangi lagi karena dulu sudah saya buatkan video. Saya hanya menekankan beberapa bagian yang kamu harus ingat biar mudah nanti untuk mengerjakannya. Oke. Di sini Butia ada sel tumbuhan ya. Yang kamu harus ingat bagian tengah di sini adalah inti sel atau nukleus ya. Kalau di sel tumbuhan pastinya ada kloroplas atau zat hijau daun. Bentuknya kayak apa dulu yang saya bilang? Kayak gigi ya, berjejer-jejer ya. Ada lempengan-lempengan seperti uang atau logam, di situ kloroplas. Fungsinya apa? Menghasilkan zat hijau daun sebagai fotosintesis. Nah, dilihat bagian ini. Ya, bagian ini. Di sini ada nukleus. Dekatnya nukleus ya, ibaratkan kayak labirin. Jalan yang berkelok-kelok berada di samping nukleus ini disebut apa RE. RE halus dan RE kasar. RE halus tidak ada titik-titiknya atau tidak ada ribosomnya. Sedangkan kasar ada titik-titiknya. Masih ingat RE kasar dan halus fungsinya apa? Yuk. Iya, bahwa RE halus fungsinya mesintesis lemak, sedangkan RE kasar mesintesis protein atau polisakarida ya, mesintesisnya. Jadi dia mesintesis protein dan lemak, polisakarida ada di RE. Diingat-ingat. Nah, di sini vakuola. Vakuolanya lebih besar daripada sel hewan. Sel tumbuhan vakuolanya lebih besar daripada sel hewan. Fungsinya apa sebagai cadangan makanan ya. Oke, kita coba ya mengerjakan soal ini untuk mengingat. Urutan organisasi kehidupan yang benar adalah, karena di sini tidak menunjukkan keterangan dari besar ke kecil, berarti ini otomatis ya, organisasi kehidupan dari terkecil hingga ke terbesar. Berarti apa Nah, untuk mengingat ya, ingatlah sejoso, sel, jaringan, organ, sistem, organ, organisme. Ingat-ingat, sejoso. Oh, berarti sel, jaringan,
sistem organ organisme. Jadi setiap terkecil ini dia memiliki yang sistem yang sederhana sehingga sampai ke kompleks gitu ya. Bahwa sel adalah kumpulan ya bagian terkecil dari organisme, sedangkan jaringan kumpulan dari beberapa sel yang memiliki fungsi yang sama. Organ juga kumpulan dari beberapa jaringan. Sistem organ juga dia lebih kompleks lagi karena kumpulan dari beberapa organ. Contohnya apa Cah? Sistem organ kayak sistem organ pencernaan, berarti ada beberapa organ di dalamnya yang bekerja sama. Apa? Ya, kalau sistem pencernaan ada mulut, ada kerongkongan, ada esofagus ya, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar sampai anus. Nah, sistem organ saling bekerja sama ya kan akan membentuk organisme. Nah, ini juga penting. Delok. Apa bedanya sel tumbuhan, sel hewan? Butia sudah menjelaskan berulang-ulang kali. Kalau ada pertanyaan ini apa Cah? Ciri-ciri sel tumbuhan tadi memiliki vakuola besar ya, dinding sel tersusun atas selulosa, betul, memiliki plastisida 1, 3, dan 5. Oke, untuk materi sel kalian harus bisa membedakan fungsi-fungsi dan bagiannya. Jangan lupa bagian perbedaannya dari sel tumbuhan dan hewan dihafalkan, dicatat di buku catatan kalian. Oke.